Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Welcome back to Muntawai Studio. Alhamdulillah, everybody. Sekarang kita jumpa lagi di Muntawai Studio. Apakah kalian masih kenal dengan saya? Siapa? Masih kenal saya? Ya, wajar saya tanya begitu karena sudah lama saya nggak lagi mengupload di video di YouTube. Semenjak kemarin saya pulang dari Padang, mulai putus saya upload video, ya kan? Kenapa? Karena saya memiliki kesibukan yang besar, yaitu saya harus mengerjakan tugas saya buat proposal, buat skripsi. Dikarenakan saya insya Allah akan menyelesaikan program akademik saya di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Jadi waklum saya belum bisa ya, belum sempat ngupload video buat tugas dikarenakan kesibukan tersebut. Cuman alhamdulillah beberapa kawan tanya, lalu kenapa nggak lagi ngupload video lagi? Masya Allah, tanya begitu. Dulu kan sering upload, sekarang nggak lagi. Saya bilang ada kesibukan. Cuma alhamdulillah hari ini di sela-sela kesibukan itu kita coba lagi buat video, kita sharing-sharing sama kawan-kawan kita tentang hal yang baik lah ya. Jadi biar enggak sampai sia-sia waktu kita, biar enggak sampai sia-sia daripada ke pekerjaan kita, harus kita selingi dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin hari ini dikarenakan kita sangat bosan ya, tugas dari banyak sekali, saya udah stop dulu sebentar. Nanti saya juga kembali. Sekarang kita mau sharing-sharing ilmu-ilmu lagi yang bermanfaat. Namun kira-kira ilmu apa ya yang bermanfaat? Untuk saya kali ini memang saya masih masih buntu pikiran saya ini. Tapi ini saya teringat kemarin di viral di media sosial tentang seorang ayah. Ini sedih kali, seorang ayah yang memukul anaknya, bahkan membanting anaknya sehingga anaknya tewas. Masya Allah. Coba pikir brother, orang tua berani sama anaknya. Saya lihat berita itu, Masya Allah, geram sekali. Kalau saya di situ mungkin saya pun akan saya banting bapak itu, cuma karena tak sanggup juga, ya dah besar. Entah kenapa bapak itu, cuma saya belum tahu kronologinya, cuma saya lihat videonya saja. Apakah bapak itu terpengaruh dengan minuman yang memabukkan, ataupun di luar kesadaran dia, mabuk dia mungkin, atau memang sengaja marahnya sehingga dia membanting anaknya berkali-kali. Ya Allah, inilah sebab brother. Inilah sebab apabila kita nggak ada agama, apabila kehidupan kita tidak ikut dalam aturan-aturan agama. Sebenarnya agama ini bukan memberatkan kita dalam kehidupan. Agama ini bukan membungkam kita, tapi agama ini meluruskan dalam kehidupan kita, memperbaiki kerusakan sama hidup kita. Coba lihat di masa Rasulullah dulu, ketika masa jahiliyah itu, ini mulai panas ya. Kalau saya teringat berita itu, saya sakit geram saya. Anak sendiri, Masya Allah. Jadi coba lihat di masa Rasulullah itu, ketika masa jahiliyah. Kenapa dia katakan jahiliyah? Karena memang kalau kita bilang jahil itu bukan bodoh, tapi orang yang mau ikut aturan. Jahil bukan bodoh, orang itu orang intelektual semua, saudagar semua. Orang jahiliyah itu orang-orang saudagar, penjual toki-toki semua lah kita bilang. Cuma karena gak mau ikut aturan agama yang hak, maka begitulah jadinya. Derajat mereka lebih jauh bawah pada pendatang. Bahkan saking parahnya mereka tawaf di Ka'bah itu tanpa baju. Masya Allah. Ini kan, anak nikahi orang tua, hari-hari mabuk-mabuk, wanita nggak ada harganya lagi, dikubur hidup-hidup malah.
Itulah kehidupan di jahiliyah itu. Namun bagaimana Allah selesaikan masalah dunia ini, masalah permasalahan di kota Mekah saat itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala gantikan seluruh kaum itu dimatikan, Allah hantarkan kaum baru? Enggak. Tetap orang yang sama. Cuma Allah satu, Allah yang Allah hantarkan. Allah hantarkan satu orang nabi dan membawa satu kerja, apa itu? Kerja agama. Nabi membawa agama ke Mekah itu sehingga Mekah menjadi terperbaiki. Jadi agama ini bukan memberatkan kita. Sebenarnya agama ini bukan ingin apa? Ingin membuat kita ketinggalan zaman, bukan. Bahkan kita lah ya, kalau kita nggak ikut agama lah kita akan ketinggalan. Contoh misalnya orang nggak ikut agama, nggak pakai baju, telanjang, itu bukan ngetren itu tapi jatuh derajatnya bahkan sama seperti binatang. Coba pikir kenapa? Karena nggak ada agama. Maka penting kita hafal agama ini. Sangat penting kita hafal agama ini, brother. Dengan agama lah kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik. Hayatan thayyibah kata Al-Quran. Kehidupan yang baik. Maka apabila orang mengamalkan agama secara sempurna semua, mustahil kita akan dengarkan berita-berita seperti itu lagi. Mustahil kita akan dengarkan berita seperti itu lagi. Dan puncaknya cuma satu, marah. Jadi pertama kita jumpa yang mulai panas ya, Masya Allah. Tapi apalah, mungkin ini sesuatu yang harus saya sharing lagi. Harus saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya mungkin kalau kawan-kawan lebih paham lagi, mungkin kawan-kawan di antara kawan-kawan mungkin ada yang lebih paham, bahkan lebih mengerti lagi perkara ini. Namun ada juga di antara kita yang masih salah paham bahwasanya pikir agama ini untuk apa? Alah, ketinggalan zaman. Enggak. Nah, kalau kita ikut agama ini kita akan terus ke depan, terdepan. Buktinya apa? Kalau kita ikut Rasulullah, Rasulullah itu lebih tahu daripada masa depan sebelum kita tahu boleh. Maknanya apa? Berarti kita akan terus terdepan. Orang beriman ini, orang Islam ini, orang beriman ini akan terus terdepan dia. Tapi kalau dia syaratnya apa? Betul-betul beriman, betul-betul beramal. Kalau kita ini masih setengah-setengah, masih main-main, masih cuma sebatas cakap saja. Tapi siapa orang yang telah sempurna mengamalkan agama? Para sahabat. Para sahabat Nabi itulah mereka yang telah mengamalkan agama sempurna, sehingga status mereka dari jahiliyah berubah menjadi radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridha pada mereka semua. Maka kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masaku kata Rasulullah. Sekarang kita lihat bagaimana orang beriman sekarang, orang Islam sekarang, orang yang mengaku beriman, mengaku Islam. Kalau kita datang di penjara-penjara, banyak orang beriman lagi. Dikarenakan apa? Karena tak mau amal ke agama yang sempurna. Begitu juga dengan bapak tadi itu. Nah, kita kembali lagi ke bapak tadi itu. Dia bisa begitu marah dengan anaknya itu, Masya Allah. Entah apa yang dibuat sama anaknya mungkin, Allah alam. Semoga bapak tu Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan lagi agama, bisa bertaubat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Jadi kita ada orang seperti itu, kita kasihan. Dan kita doakan dia, semoga dia Allah berikan hidayah, kepahaman dan kekuatan taufik untuk mampu mengamalkan agama lagi, sehingga dia bisa bahagia. Wallahi, kalau dia nggak bertaubat, pasti dia nggak akan bahagia. Sampai mati dia nggak akan bahagia kalau dia nggak bertobat dari perbuatan dia itu. Itu pasti dan pasti. Jangan sampai kita ragu lagi. Kalau dia nggak mau tobat, pasti nggak akan bahagia. Maka penting kita amal agama ini. Jadi mengingat masalah marah itu, memang cukup bahaya marah ini. Marah ini salah satu senjata setan untuk merusak iman kita. Salah satu senjata setan untuk merusak amal-amal kita. Makanya
Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Kita akan cari ini hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana ya larangan marah itu. Dan kata Rasulullah apa? Orang yang paling kuat antara kamu adalah orang yang mampu menahan amarah ketika dia marah. Itu orang paling kuat. Jadi sosok kita kuat bisa berantem kita. Itu bukan orang kuat itu berantem bisa berantem. Orang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Enggak? Apalagi sama anak kita nih, Masya Allah. Kenapa anak kita bandel? Kenapa anak kita rusak? Karena dulu kita rusak juga. Kalau bahasa Aceh itu kibandu menani. Jadi bagaimana kita cara mendidik anak itu kita, maka begitulah respon daripada dia. Jadi baik buruknya anak kita itu tergantung dari kita cara mendidik. Kata Rasulullah apa? Bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Namun orang tuanya lah yang membuat dia jadi kafir Yahudi dan Nasrani. Jadi baik buruk anak kita bilang setan kamu. Karena kita lebih setan lagi. Kita ayah setan. Kita bilang kamu macam binatang kamu. Kayak kita berarti bapak binatang. Itu pasti. Maka jangan salahkan anak kita kalau bermasalah. Dia. Cuman ada juga anak-anak yang begitu banyak karena kenapa? Pengaruh luar. Maka orang tua ini selain mencontohkan yang terbaik untuk anaknya juga mengontrol daripada kegiatan-kegiatan maupun kawan-kawan sosial dia dalam bergaul. Itu sangat penting, brother. Cuma ini kita ngomong ya untuk kita ya, cara-cara orang tua ya. Bicara orang tua mungkin ada Ustaz Eli ngomong lagi. Ini saya buat video itu kawan kita ya cara-cara orang tua nih, insyaallah. Amin. Sehingga dapat anak. Tapi kalau gitu buatnya nggak usah jadi anak, nggak usah nikah, nggak usah jadi ayah kalau begitu ingin buat anak kita. Jangan. Sangat bahaya. Oke, brother. Nah, maka sekarang kita membaca nih hadis Nabi ya tentang bagaimana larangan Rasulullah untuk marah. Jangan marah. Kata Rasulullah apa? Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kasihlah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah, la taghdab. Orang itu mengulangi perkataannya lagi berulang-ulang, kemudian Nabi pun menjawab yang sama juga, la taghdab, jangan kamu marah, la taghdab. Tanya, ya Rasulullah wasiatkan lagi, la taghdab. Ya Rasulullah wasiatkan lagi, la taghdab. Kata Rasulullah, jangan marah. Apa makna marah di sini? Makna marah di sini adalah menahan diri ketika ada sebab yang membuat marah. Sampai akhirnya tidak marah lagi. Jangan marah itu maksudnya ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, tahan marah itu. Tahan sampai kita nggak marah lagi. Yang kedua apa? Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah itu. Jadi kalau marah itu kita pertahankan marah itu, kalau kita panas-panaskan lagi maka akan timbul action. Akan timbul gerakan-gerakan ataupun tindakan kita yang di luar kontrol daripada akal kita. Siapa yang kontrolnya? Nafsu sama setan. Sehingga melakukanlah hal seperti tadi itu. Kenapa? Karena kita mengapresiasikan daripada marah kita itu. Jadi saya ngomong agak keras tapi saya marah. Karena saya lagi marah juga dengan bapak tadi. Gak penting ya. Kata Rasulullah, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih menjadi yang ia sukai. Masya Allah. Coba pikir, ya Allah, begini ganjarannya bagi orang menahan amarah. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya. Marah kita sama anak kita, dia buat sesuatu yang kita gak sukai, namun kita tahan, ya kan? Bukan sesuatu yang melanggar parah kali. Misalnya anak kita masih kecil, digores mobil kita, tergores sedikit, kan dia nggak tahu. Marah kita, tapi kita tahan marah kita. Karena kita mampu tempeleng dia, bisa tempeleng, kita tahan. Dengan cara kita berikan diikan, nah ini mobil nggak boleh, itu cuma gitu kita buat. Maka kata Allah, pada hari kiamat
Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih dari yang ia sukai. Masya Allah. Coba pikir. Ini kelebihan bagi orang yang menjaga amarah. Disuruh pilih dari yang suka, yang dia sukai itu. Caranya apa? Jangan marah. Itu saja. Jangan marah. Jadi kalau anak kita buat sesuatu yang nggak bagus, kalau istri kita marah, kita diam. Ya sama-sama kita marah, maka anak kita ini kan takut sama orang tuanya. Maka dia akan berbohong. Jika apa? Dia takut. Jadi ketika seorang ibu marah, maka ayah yang menenangkan. Coba lihat itu. Betul kata mamamu. Jadi ketika seorang ayah yang marah, maka seorang ibu akan menenangkannya. Betul itu ayah bilang. Makanya yang begitu ayah marah. Jadi anak ini nggak akan nampak bahwa ayah saya baik, mama saya jahat, ataupun mama saya baik, ayah saya jahat. Enggak. Dua-dua baik, dua-dua jahat. Ini yang harus kita tanamkan sama anak kita, bahwasanya yang dia buat itu salah. Jadi satu orang memberi tindakan, misalnya kalau ibu memberikan tindakan, maka seorang ayah mengedukasi. Kan, lihat mama marah, kan ini salah. Nah, ketika kita yang suami seorang ayah marah, maka ibu akan menenangkannya. Betul nah. Jadi ketika seorang ayah memarahi anaknya, jangan kita bela anak kita, itu masalah lagi. Itu masalah baru. Kalau kita seorang istri memarahi anak, terus ayah marah-marah sama ibunya. Apa yang marah-marah sama anak? Jangan, biarkan dulu. Biarkan dulu orang istri yang marah, nanti baru kita bilang kalau memang melebihi batas, baru kita ngomong face to face sama istri kita, sama orang tua sama orang tua. Yang kita bilang istri kita ya, karena kita belum nikah juga. Ini pembahasannya lebih lebar lagi ya. Cuma inilah karena memang tadi problemnya itu bapak itulah. Allah Akbar ya. Jadi gitu kesimpulannya. Jadi kalau jangan sampai apabila ada seorang ayah memarahi seorang anak karena dia buat salah, jangan sampai ada orang ibu ya membela anaknya depan anaknya langsung. Nanti kita bilang, Pak, lebih baik jangan gitulah. Itu kan anak. Nah, jangan kita bahas. Jangan di depan dia. Kalau di depan dia, kalau dia ayah lagi marahi dia, diam, kita diam saja. Seorang ibu harus diam. Kemudian mengedukasi sama anak, betul. Nah, coba itu ayah marah, jangan buat lagi. Gitu. Insyaallah ya. Kalau gitu ya kita buat, maka anak kita akan terdidik bahwasanya yang salah tak salah, betul tak betul. Ya. Jadi enggak nampak, oh, ayah saya jahat, mama saya jahat. Enggak ada. Dua-dua jahat, dua-dua baik. Nah, gitu. Dikarenakan memang karena marah ini perintah juga untuk kebaikan, bahkan disuruh pukul lagi. Apabila anak 7 tahun enggak salat, disuruh pukul, dia mendidik. Bahkan sunnah lagi untuk mengentukkan rotan di rumah. Itu sunnah itu, brother. Maka kalian nanti kalau berumah tangga, niat ya. Niat untuk gantungkan rotan di rumah. Itu sunnah itu. Oke, insyaallah mungkin dah panjang lebar kita ngomong ini. Itu merupakan sedikit awal perjumpaan kita setelah lama kita nggak jumpa lagi. Ya mungkin agak sedikit panas ya, karena beritanya panas. Allah. Oke, sekarang kita pun akan kita lihat ya video-video tentang orang-orang yang yang suka marah, apa efeknya. Nggak ada keuntungan. Baik, kita lihat sekarang video ini, Pak. Kan? Cakap-cakap ini kenapa ini? Karena nggak jahat amarah, sama-sama egois. Allah Akbar, ya Allah. Mom, Alah. come here. Alah. Allah Akbar. Allah Akbar. Come here now. Allah. Yeah, outside. Sepatunya dapat, Fine. boleh juga. Ini sama-sama egois nih. Coba saling memaafkan. Lihat tuh, Allah Akbar. Oh, Mak Doraemon sama siapa ini? Sama Shinchan nih. Allah Akbar, lihat nih. Patah kakinya juga. Allah Akbar. Oh. Không sao một tao lúa em ạ. Wah. Bruce Lee rupanya tuh, bukan Shinchan, Bruce Lee rupanya. Mana nih?
Allah Akbar. Nah, lihat. Oh, tembak lagi. Ditembak. Allah Akbar. Номер запоминайте МАА 519 черный. Ini coba dia. Apa masalahnya? Coba saling memaafkan. Ada nggak untung yang gini-gini juga? Oke. Nah, lihat tuh. Itu perempuan tuh kena juga nanti itu. Allah. Inilah kalau kita nggak ada agama. Nggak ada agama pun nggak mau amal agama gini lah jadinya. Kan? Sempit lagi gini. Marah. Kan. Apa ya. Весело. Давай, забивай его нахуй, ты урод. Забивай, блядь, нахуй, удар. Oh, Akbar. Salah apa dah peluk-pelukan orang ini. Apa itu? Urut. Kok urut gitu? Да я не буду с ними трогать. Itu urut ini. Да не буду я их трогать. Ya Allah. Made in art orang ni, made in art orang Jai bilang made in art. In art. Aku kalau lihat gini-gini bukan lagi marah sih, ketawa, saking bodohnya. Tapi kalau orang tua tadi marah, tapi ini bodoh. Apa masalahnya? Alah. Ya Allah. Apa masalah tuh? Ngomong lu selamat malam, gimana kabar? Gitulah. Ini langsung jabat tangan. Ya Allah. Waduh. Rupanya 2 lawan 1 brother. Aduh ya Allah. Aduh. Langsung lari brother, lari. Banyak bapak tuh gentleman juga, dia nggak mau keluarin dari pertama, dia mantap. Tahan emosi dia tuh. Mungkin dia tadi mau edukasi sama anak muda tuh, mana muda tuh lagi buat action. Cuma dia orang profesional kan, nggak langsung keluarin tembak. Mantap bapak. Ini apa lagi ini? Main thread dia apa? Masuk aja dia. Dan sama juga pacet. Kan gitu juga pikir. Akhirnya buat lagi nih. Kan? Alah. Dah ciuman situ. Inilah kalau kita marah. Jadi Nabi bilang orang kuat tuh bukan bisa pecahin kepala orang, ya kan? Tapi bisa pecahkan ego kita. Itulah orang hebat. Allah. Aduh. Kalau aku nggak mau ikut campur juga nih. Allah Akbar. Oh. Pedi kayaknya di jalan semua nih, problem jalan semua nih ya. Waduh. Kan? Ini karena nggak kontrol tadi yang laki itu. Kok dia kontrol kan? Senjata makan Tuhan tuh. Lah langsung pening dia. Aduh. Kan? Kasihan tuh kan.
Iya, ya Allah. Oh, macam pempek padi. Ringnya mana tuh bang? Wasitnya mana wasitnya? Oh, oke harus lari, brother. Pertama, padahal dia yang pertama tuh. Dia yang pertama yang jumpai itu. Pasti itu. Dia lari. Makanya jangan coba-coba. Jangan bakar api dalam sekam. Itu kata orang Aceh. Nah, kan apa nih? Kan datang lagi mampus. Kok bisa kita bilang baik-baik? Nah, tidur dia jalan di pada. Alah. Siapa lagi masalah? Itu mobil. Aduh. Kenapa gak assalamualaikum dulu, brother? Harusnya assalamualaikum dulu. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Dah bang, dan peluk-pelukan nih. Aduh. Ini Pak sepeda nih. Apa? Oke, brother. Masya Allah, mungkin itulah ya sedikit hiburan ya kan. Tadi udah panas, ya kita hibur sedikit dengan video-video itu. Sebenarnya itulah kesimpulannya, nggak ada yang baik dari kita marah. Nggak ada manfaatnya kita marah. Makanya kalau kita marah, BBM kita berwudhu terus. Cara kata Rasulullah, kalau kamu marah, berwudhulah kata Rasulullah. Maka insya Allah marah itu akan meredam sendiri. Kalau kamu lagi berdiri maka duduklah. Kalau kamu duduk maka baringlah. Kalau baring itu tidurlah terbuka. Yang penting jangan kamu open, jangan kamu pikirkan, jangan kamu implementasikan daripada marahmu itu. Kalau enggak begitu tadi itulah. Enggak apa-apa, jalan dah tenang. Itu cara. Inilah kalau kita enggak mau ikuti agama, kita enggak mau mengamalkan agama. Oke? Jadi dari saya di pertemuan pertama kita ini, insyaallah ya. Semoga kedepannya sambil kita buat tugas skripsi juga sambil kita sharing daripada ilmu yang bermanfaat. Yang penting kesimpulannya jangan marah. Nanti kamu lekas tua. Habis kata lagi. Oke, insyaallah brother, kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, syahadu la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.